Alicia Hanafi dan rekan-rekan saya di sini, diantaranya ada Sulis Akila, Atika Pujiastuti, dan Yusuf Ahmadi Putra. Berdirinya kami di sini yaitu ingin mempresentasikan hasil proyek kami dengan topik pembahasan pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Dan tujuan dari presentasi kami kali ini yaitu untuk memaparkan materi yang akan kita bahas dan juga untuk memberitahu pada teman-teman semua yang gunanya agar teman-teman semua dapat mengetahui tentang peristiwa pemberontakan PKI Madiun itu bagaimana terjadinya. Nah, di sini media ajar yang kami gunakan yaitu berupa museum ini yang di dalamnya terdapat beberapa foto serta beberapa penjelasan. Oke, saya mulai dari dinding yang pertama, itu menjelaskan tentang latar belakang dari pemberontakan PKI Madiun. Nah, jadi peristiwa ini dilatar belakangi oleh jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin yang diakibatkan oleh kesepakatan dari perjanjian Renville yang bahwasanya wilayah Indonesia yang diakui oleh Belanda hanyalah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Baik. Nah, akibat dari wilayah Indonesia yang semakin sempit, maka kabinet Amir Syarifuddin dilengsarkan dan digantikan oleh kabinet Muhammad Hatta. Dan akibat dari kesepakatan Renville itu juga mengakibatkan Amir Syarifuddin kehilangan jabatannya sebagai Perdana Menteri. Dan kekecewaan Amir karena dilengsarkan juga disikapi rasa kecewa oleh Musso yang merupakan tokoh sosialis. Nah, akibat kekecewaan ini Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang tujuannya untuk menuntut hasil perjanjian Renville agar dibatalkan dan juga untuk menuntut kabinet Hatta agar dibubarkan dan menuntut presiden agar membuat kabinet baru dengan mengikutsertakan FDR. Nah, kabinet Hatta itu sendiri memiliki program rekonstruksi dan rasionalisasi atau RERA yang gunanya untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa. Jadi akhirnya banyak tuh angkatan perang yang mengikutsertakan FDR. Oke, baik, di sisi kanan itu dijelaskan tentang kronologi yang akan saya jelaskan karena rekan saya salah satunya tidak masuk, jadi saya akan menjelaskannya. Nah, jadi kronologinya diawali pada tanggal 23 Januari. Jadi pada tanggal 23 Januari 1948 kabinet Amir Syarifuddin dibubarkan dan resmi digantikan oleh kabinet Hatta. Nah, pada tanggal 29 Januari kekecewaan Amir akibat kabinet miliknya dilengsarkan membuatnya mendirikan FDR yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, Amir menjadi bagian dari partai oposisi dalam susunan kabinet Hatta. Dan FDR juga merupakan golongan yang menyatukan oposisi dan golongan komunis kiri seperti PKI. Nah, kemudian Partai Komunis Indonesia merupakan bagian dari FDR. Nah, kemudian di tanggal 1 September 1948 Musso membuat politik biro dengan aksi-aksi pemogokan kerja. Nah, para gerombolan PKI pada waktu itu memulai aksinya di beberapa tempat, yaitu di Solo, Purwodadi, Cepu, Blora, Pati, dan Kudus dengan menguasai kantor radio RRI. Nah, yang gunanya itu untuk mengumumkan ke seluruh Indonesia mengenai penguasaan kota Madiun yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Pada tanggal 18 September 1948, Musso dan Amir Syarifuddin mendirikan Negara Republik Uni Soviet di Madiun, dan karena hal sebagai pengalihan kekuasaan negara secara sepihak dan menyatakan berlakunya pemerintah pronasional daerah Madiun. Dan karena hal ini pemerintah pusat memerintahkan operasi militer Jawa Tengah, yaitu Kolonel Gatot Subroto dan juga Kolonel Sukono Jawa Timur, dan juga langsung memerintahkan divisi Siliwangi yang dipimpin oleh Kolonel Aha Nasution. Singkat cerita,
berita operasi militer berhasil menewaskan Musa pada tanggal 31 November 1948. 29 November 1948, pasukan militer berhasil menangkap Amir Syarifuddin serta pendukungnya. Dan pada akhirnya pemberontakan PKI Madiun berhasil dituntaskan. Nah, kemudian di sisi sebelah kiri, di sini terdapat penjelasan mengenai tokoh yang terlibat. Di antaranya ada Den Aidit, Lukman, dan Nyoto. Nah, jadi ketiga tokoh ini berperan sebagai untuk mengikut sertakan bagian dari Politbiro PKI, dan salah satunya Den Aidit merupakan pemimpin dari PKI. Dan kemudian untuk salah satu dari tokoh dari ketiga yang ini terlebih dahulu akan dijelaskan oleh rekan saya. M. Halukman adalah salah satu tokoh penting Partai Komunis Indonesia pada 1948. Terus yang Njoto adalah Partai Komunis pada yang mewakil pada 1951. Terus Maruto Darsman Baik, singkat saja, ketiga tokoh ini merupakan tokoh yang berorganisasi dalam Politbiro PKI, dan di bawahnya terdapat foto Soekarno-Hatta dan juga Jenderal Sudirman. Nah, ketiga tokoh ini salah satunya Soekarno sebagai pemimpin pada masa itu dan Hatta sebagai wakil presiden pada masa itu, serta Jenderal Sudirman berperan sebagai panglima besar yang memimpin TNI seperti Gatot Subroto dan Aha Nasution. Dan kemudian di bagian sini terdapat penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pemberontakan PKI Madiun terjadi. Untuk penjelasan faktor akan dijelaskan oleh rekan saya Yusuf. Sebenarnya selesai bentuk faktor penyebabnya itu yang pertama isi perjanjian ini tahun 1948 itu merugikan Indonesia, dan mundurnya Amir Syarifuddin sebagai perdana menterinya. Dan yang kedua, negara PKI ingin mendirikan negara komunis di negara Indonesia. Dan yang ketiga, Amir Syarifuddin membentuk FDR menjadi oposisi pemerintah. Baik, selanjutnya di balik sini terdapat penjelasan mengenai tujuan pemberontakan PKI Madiun. Jadi tujuan pemberontakan PKI Madiun itu ada 3. Yang pertama, membentuk negara Republik Indonesia Soviet. Yang kedua, mengganti dasar negara Pancasila menjadi komunisme. Yang ketiga, mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Dan kemudian di sininya terdapat penjelasan mengenai solusi dari pemerintah untuk mengatasi pemberontakan PKI Madiun. Jadi solusi dari pemerintah yaitu Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musso Amir. Dan kemudian Soekarno juga menyuruh Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk memerintahkan Gatot Subroto dan Aha Nasution untuk menjalankan operasi penumpasan dalam pemberontakan ini. Baik, semua materi sudah kami paparkan. Untuk sesi tanya jawab akan saya buka. Pak Jajan, saya persilahkan. Oke, pemberontakan PKI Madiun ini adalah salah satu bentuk pemberontakan di awal masa kemerdekaan. Ya, di sini ada tokohnya bernama Amir Syarifuddin dan Musso. Nah, menurut kamu nih, kira-kira dari pemberontakan PKI Madiun ini ya, yang mengakibatkan di beberapa daerah, enggak cuma hanya di wilayah Madiun saja, betul atau tidak? Betul. Nah, coba jelaskan bagaimana pemberontakan itu bisa secara terorganisir dengan rapi, dan bagaimana Musso ini
bisa bangkit dan ingin mendirikan negara PKI di tanah Republik ini? Coba jelaskan. Untuk maksud Bapak, jadi saya jelasin daerah-daerah Jelasin dari daerahnya. daerah-daerah yang terkena sama kenapa musuh bisa bangkit. Oke. Jadi boleh minta waktu sebentar nggak Pak? Ya. Semenit aja. Oke, sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan Pak Jejen. Jawaban dari saya juga saya dapat dari semua materi yang sudah saya baca. Jadi kalau tidak valid saya mohon maaf. Nah, yang pertama, daerah yang terkena dampak dari pemberontakan ini yaitu di Cepu, Blora, Pati, dan Kudus. Karena pada saat itu juga PKI pemberontakan ini juga menguasai kantor radio RRI yang untuk gunanya mengumumkan sebuah penguasaan Kota Madiun yang didirikan oleh PKI. Dan kemudian untuk musuh itu sendiri, kenapa dia bangkit untuk melakukan pemberontakan ini, yaitu karena musuh merupakan tadinya dia kalau nggak salah itu bukan di Indonesia tetapi di suatu negara, kalau nggak salah Belanda. Dan gak tahu juga. Dan kemudian kembalinya musuh ke Yogyakarta, itu pertama kali dia kembali itu ke Yogyakarta. Dan kembalinya itu karena diperintahkan oleh komunis internasional untuk menguasai untuk mengubah dasar negara menjadi dasar negara komunisme. Nah, jadi akibat dari itu musuh juga karena dia dekat dengan Amir, jadi dia membuat suatu pemberontakan untuk yang mempunyai visi yang sama, yaitu mendirikan negara komunis. Cukup Pak? Cukup? Apa Bapak mau nanya lagi? Udah. Yang lain mau jawab apa? Tadi Bapak kan nanya juga. Iya, tahu jawab nggak dia? Kira-kira? Hah? Enggak? Nggak mau jawab? Enggak? Bantu jawab, bantu. Maaf tadi Bapak nanya. Pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari pemberontakan PKI Madiun? Oh, jadi pelajaran yang dapat saya ambil, pemberontakan ini kan berkaitan dengan ideologi. Jadi munculnya ideologi ini juga berpengaruh terhadap perpecahan. Nah, jadi kita harus memilih mana ideologi yang harus kita terima dan mana ideologi yang harus tidak kita terima. Dan kita juga harus bersatu untuk mencegah adanya ideologi baru, apalagi yang bertentangan dengan Pancasila. Oke, cukup. Tutup. Data dan pendukungnya nggak usah Pak? Udah nggak usah. Rangkuman nggak usah? Iya nggak usah. Oke, cukup sekian yang dapat kami paparkan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.